Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih teman-teman. Hari ini kami dari tim ekonomi profit mungkin bisa perkenalan diri dulu dari saya. Agenda kami hari ini yang pertama adalah yield, yang kedua adalah menyampaikan materi yang nanti akan kita sampaikan. Kita mau sedikit ke teman-teman yang dari kami tim profit. Oke, siap? Ready? Ekonomi profit, profit. Ekonomi profit, profit. Ekonomi one, ekonomi one. Go ekonomi. Go. Dari kami dilanjutkan kami akan menyampaikan materi yang kami sampaikan saat ini. Bentar ya. Silahkan dulu teman-teman. Oke, bisa kita mulai ya. Mohon bantuannya buat teman-teman sekalian untuk tidak bersuara supaya suasananya lebih kondusif. Terima kasih. Untuk pembahasan yang akan kita sampaikan hari ini dari tim profit adalah peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu ada pasar, yang kedua peran pemerintahan, yang ketiga jenis sistem ekonomi, yang keempat sumber penerimaan negara, yang kelima eksternalitas, yang keenam kebijakan publik untuk mengatasi eksternalitas. Untuk yang pertama, pasar. Pasar merupakan mekanisme di mana pembeli dan penjual berinteraksi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Pasar dibagi ada beberapa hal. Pertama adalah pasar komoditas, berfokus menentukan jumlah. Yang kedua, pasar faktor, interaksi antara para pengusaha dengan para pemilik faktor produksi untuk menentukan harga atau pendapatan dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diminta masyarakat. Fungsi utama pasar yaitu ada tiga. Yang pertama distribusi, kemudian pembentukan harga, dan yang terakhir adalah promosi. Distribusi, cara mengantarkan produk dan dari produsen ke konsumen. Ini mencakup pemilihan jalur dan lokasi agar produk mudah diakses. Yang kedua, pembentukan harga. Proses menentukan harga jual produk ini melibatkan analisis biaya dan permintaan untuk mendapatkan harga yang tepat. Ketiga, promosi. Upaya untuk memberitahu dan menarik perhatian konsumen terhadap produk. Ini termasuk iklan dan promosi untuk meningkatkan penjualan. Ketiga hal ini bekerja sama untuk membuat produk sukses di pasaran. Jenis pasar berdasarkan fisik yang kami ketahui ada dua. Pertama adalah pasar konkret, yang dimana pasar konkret ini adalah menggunakan transaksi langsung. Yang kedua, pasar abstrak, yaitu menggunakan media seperti internet. Oke, silakan yang kedua. Baik, yang kedua ada peranan pemerintah. Peranan pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti dalam sistem yang dikemukakan oleh Adam Smith. Fungsi pemerintah ada tiga. Yang pertama, memelihara keamanan dalam negeri. Yang kedua, menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Lalu yang ketiga, ada menyelenggarakan peradaban. Dapat disimpulkan bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara, namun dalam praktiknya tidak ada negara yang menerapkan kapitalisme murni, dan seiring perkembangan peran pemerintah semakin signifikan. Peran pemerintah menurut Adam Smith ada tiga. Yang pertama, peranan alokasi, peranan distribusi, lalu peranan stabilisasi. Lalu menurut Barton ada empat. Peran
alokasi sumber daya, regulator, peran kesejahteraan sosial, lalu yang terakhir ada peran dalam mengelola ekonomi makro. Materi yang ketiga ada sistem ekonomi, yaitu perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya melalui unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi guna menghindari kacauan di bidang ekonomi. Jenis sistem ekonomi terdiri dari 4. Yang pertama, sistem ekonomi nasional. Yang kedua, sistem ekonomi komando terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi nasional, yaitu sistem ini berlandaskan pada budaya dan adat istiadat masyarakat. Ciri-cirinya, kegiatan perekonomiannya hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, bergantung pada sektor pertanian, dan pembagian kerja bersifat kekeluargaan. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ini bertumpu kepada perintah dari pemerintah atau pusat yang memiliki hak penuh untuk mengatur secara keseluruhan perekonomian di suatu negara. Ciri-cirinya, kegiatan perekonomian meliputi produksi, konsumsi, distribusi. Pembagian kerja dan jenis pekerjaan diatur oleh pemerintah, sedangkan perekonomian yang dilakukan pihak swasta ataupun masyarakat tidak diakui. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Masyarakat diberi kebebasan untuk menciptakan kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan oleh pemerintah. Ciri-cirinya, pihak swasta bisa mengatur sumber daya ekonomi secara bebas dan terdapat pembagian status antara masyarakat sebagai pekerja dan masyarakat sebagai pemberi modal. Adanya persaingan usaha yang ketat, tidak ada campur tangan pemerintah. Yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Pemerintah dan pihak swasta atau masyarakat yang menciptakan kegiatan perekonomian dengan pemerintah berperan sebagai pengawas yang mengendalikan kegiatan perekonomian, sedangkan swasta sebagai pihak yang memiliki kebebasan dalam menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan. Ciri-cirinya, pembagian peran yang seimbang antara pemerintah dan swasta, terdapat campur pemerintah terkait mekanisme dan kebijakan dalam kegiatan perekonomian. Hak milik perseorangan diakui dengan syarat tidak memberikan kerugian untuk kepentingan umum. Materi keempat, sumber penerimaan negara dan eksternalitas. Sumber penerimaan negara merupakan semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Negara dan daerah memiliki beberapa sumber pendapatan yang beradaannya sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Tak hanya berasal dalam negeri saja, terdapat sumber pendapatan yang berasal dari luar negeri yang nilainya cukup besar. Hal ini sangat mempengaruhi proses keberhasilan pembangunan nasional. Sumber pendapatan negara dibagi menjadi 4. Yang pertama, penerimaan dalam negeri. Semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, penerimaan perpajakan. Semua penerimaan negara yang terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk, bea keluar, atau pungutan ekspor. Yang ketiga, yaitu penerimaan bukan pajak, merupakan penerimaan yang diterima oleh negara yang bukan berasal dari pajak atau dana yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber selain pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Penerimaan bukan pajak berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, minyak bumi, gas alam, tambahan umum, dan perikanan, bagian laba BUMN, seperti pendapatan dari penjualan hasil produksi BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya. Yang terakhir, hibah. Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan luar negeri. Hibah dalam negeri yaitu perusahaan atau orang asing yang melakukan kegiatan atau berdomisili di Indonesia. Hibah luar negeri adalah perusahaan atau orang Indonesia yang berdomisili dan melakukan kegiatan di luar negeri. Oke, untuk poin kelima ada eksternalitas.
Eksternalitas suatu efek samping dari tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan atau kita sebut eksternalitas positif maupun yang merugikan atau yang kita sebut eksternalitas negatif. Eksternalitas positif terjadi ketika suatu kegiatan memberikan manfaat bagi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung, meskipun menciptakan inefisiensi pasar karena manfaat tersebut tidak tercermin dalam harga. Contoh: 1. Riset dan pengembangan atau R&D. Teknologi baru seperti semikonduktor memberi manfaat luas bagi industri lain. Kedua, pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi meningkatkan aksesibilitas yang menguntungkan harga properti. 3. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, vaksinasi menurunkan risiko penyebaran penyakit, melindungi masyarakat luas. Manfaat ini tidak selalu diperhitungkan secara pasar. Yang kedua ada eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif terjadi ketika aktivitas ekonomi menyebabkan dampak buruk bagi pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung tanpa ada kompensasi. Ini menyebabkan biaya sosial yang lebih besar dari biaya pribadi yang mengakibatkan inefisiensi pasar. Contoh eksternalitas negatif yang pertama ada polusi udara. Polusi udara dari pabrik yang merugikan kesehatan masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, kemacetan lalu lintas yang memperlambat mobilitas orang lain. Yang ketiga, ada kebisingan dari pembangunan atau bandara yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Lalu yang keempat, penggundulan hutan yang mengakibatkan bencana alam dan mengurangi kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat. Eksternalitas negatif perlu diatasi melalui regulasi atau pajak agar biaya sosial tercermin dalam keputusan pasar. Lalu ada faktor-faktor yang memicu eksternalitas baik yang positif maupun negatif dalam berbagai kegiatan ekonomi atau sosial. Yang pertama itu ada kegagalan pasar. Pasar tidak memperhitungkan dampak tambahan dari suatu kegiatan seperti polusi, kurangnya hak milik, tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas sumber daya umum seperti udara atau air. Lalu yang ketiga ada asimetri informasi. Pelaku ekonomi tidak memiliki informasi lengkap tentang dampak kegiatan mereka. Lalu ada kurangnya regulasi, tidak ada aturan atau kebijakan yang mengatur kegiatan yang menimbulkan eksternalitas. Penggunaan sumber daya bersama, sumber daya yang dilakukan bersama seringkali menyebabkan timbulnya eksternalitas negatif yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Lalu contohnya itu eksternalitas negatif itu ada pabrik yang berada di tengah pemukiman warga. Yang eksternalitas positif contohnya seperti penanaman pohon di lingkungan umum. Materi yang terakhir, kebijakan publik untuk mengatasi eksternalitas. Yang pertama, peraturan menetapkan regulasi atau batasan pada aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif. Yang kedua, pajak, menerapkan pajak atas barang atau jasa terutama yang merugikan seperti polusi dan limbah. Yang ketiga, penegakan hak melalui properti. Hak milik yang jelas dapat memastikan bahwa pelaku ekonomi yang bertanggung jawab atas dampak dan tindakan mereka. Yang keempat, subsidi, meningkatkan konsumsi barang dengan eksternalitas positif. Terima kasih teman-teman atas bantuannya, sudah bikin suasana kondusif sehingga semua bisa dijelaskan cukup clear. Oke, sebelumnya kami dari tim ekonomi profit izin mengundurkan diri dari hari ini atas tugas-tugas kami yang sudah kami kumpulkan, yaitu pertama ada IEL, yang kedua ada presentasi dari materi yang sudah diberikan. Mohon maaf jika kami masih banyak kekurangan atau kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja. Kami dari tim Profit izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.